Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini akan ditampilkan video pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, materi yang akan kita bahas ialah tentang dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Oke, untuk pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah keruntuhan dinasti Bani Umayyah, dan yang kedua adalah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan menyebabkan kehancuran. Faktor-faktor tersebut ialah seperti berikut. Oke, salah satunya adalah pengaturannya tidak jelas. Ialah gelapnya sistem penggantian khalifah menyebabkan persaingan tidak adil di antara anggota keluarga kerajaan. Yang selanjutnya, konflik politik di masa Ali. Latar belakang dalam munculnya sebuah dinasti Umayyah yakni tidak lepas dari sebuah konflik tersebut. Yang kedua adalah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri setelah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada pemberontakan Abbasiyah tahun 750 Masehi. Yang diawali pemberontakan yang didasari atas diskriminasi terhadap kaum Mawali. Mawali adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Oke, dapat dibaca selanjutnya. Daulah Bani Umayyah juga melemah akibat perseteruan antara kelompok Yamani, suku-suku Arab Selatan, melawan kelompok Qais, suku-suku Arab Utara, yang memperebutkan kekuasaan pengaruh di pemerintahan khalifah. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750 Masehi. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah, dan Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya Al-Safah. Berikut gambar-gambar dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah dinasti Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah peta dari daulah dinasti Abbasiyah di Baghdad.
Oke, yang selanjutnya ini adalah gambar dari bekas istana dinasti Abbasiyah di Baghdad. Oke, untuk selanjutnya akan kita jumpa kembali di pertemuan kedua yang akan membahas tentang yang pertama silsilah dinasti Abbasiyah dan yang kedua ialah khalifah besar dinasti. Assalamualaikum, jumpa kembali di pertemuan kedua yang kemarin sudah mendapatkan materi di pertemuan pertama. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama silsilah dinasti Abbasiyah dan yang kedua adalah khalifah besar dinasti Abbasiyah. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang bisa kalian baca sendiri, di sini terdapat 5 periode yang awalnya berada pada tahun 1132 Hijriah. Dan yang terakhir ialah periode kelima yang berakhir di tahun 656 Hijriah. Berikut ialah silsilah lengkap dinasti Abbasiyah yang berbentuk pohon silsilah. Bisa kalian baca ada 5 periode dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa kekhalifahan Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Washid, dan Al-Mutawakkil. Oke, selanjutnya ialah khalifah besar dinasti Abbasiyah.
Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, pendiri kota Baghdad. Yang kedua, Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan mencetak dasar pemerintahan modern. Yang ketiga adalah Khalifah Abdul al-Ma'mun, Khalifah pembaru ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ketiga, dan materi yang akan kita bahas ialah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan kebijakannya, Khalifah Harun ar-Rasyid dan kebijakannya, dan Khalifah Abdul al-Ma'mun serta kebijakannya. Terima kasih. Kita jumpa kembali di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa kembali di pertemuan ketiga tentang materi khalifah-khalifah besar dan kebijakannya. Ada 3 khalifah besar yang akan kita bahas. Yang pertama ialah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang pertama kita akan bahas biografi singkat tentang beliau. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah al-Mansur yang memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Selanjutnya bisa kalian baca tentang biografi singkat Abu Ja'far al-Mansur. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam pada saat masanya. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Ada 5 yang utama dalam kebijakan Abu Ja'far al-Mansur. Salah satunya ialah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Berikut ialah sejarah singkat Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rai pada bulan Februari. Ia dibesarkan di lingkungan istana dan dibimbing oleh seorang guru yang terkenal, yaitu Yahya bin Khalid al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya ketika ar-Rasyid masih kecil. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa al-Hadi, wafat. Kepribadian Harun ar-Rasyid sangat mulia dan tegas serta tidak emosional dan toleran. Berikut ialah kebijakan Harun ar-Rasyid pada saat masanya, pada saat ia menjabat menjadi khalifah. Salah satunya ialah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga ialah Abdullah al-Ma'mun.
Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal bertepatan dengan hari wafat kakeknya Musa al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun ia mendapatkan pendidikan agama Islam. Ia juga hafal Al-Quran dan ahli juga dalam menafsirkannya. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sebagaimana wasiatnya, jabatan kekhalifahan diserahkan kepada Al-Amin, sementara Al-Ma'mun mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru setelah Al-Amin meninggal, Al-Ma'mun menggantikannya menjadi khalifah. Berikut kebijakan dari Al-Ma'mun. Salah satunya ialah pembentukan majelis munazarah, berikut gambaran khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama ini adalah reruntuhan patung Abu Ja'far al-Mansur di Baghdad. Dan ini adalah gambaran tokoh Harun ar-Rasyid. Dan yang ketiga ini adalah gambaran sosok ilmuwan Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Terima kasih kawan-kawan, adik-adik semua. Jangan lupa, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, sehingga teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berikut ialah latihan soal yang saya berikan. Cukup 5 saja. Bisa dibaca dan nanti dikerjakan, dikumpulkan dan dikerjakan di selembar kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.